kota dan provinsi, menyampaikan yang sama, bergerak bersama. Oleh karena itu, karena tadi teman-teman sudah menyampaikan semuanya, kami juga sampaikan Pak Pimpinan, tahun lalu kami juga sudah datang menyampaikan aspirasi, tapi tidak datang, tidak masalah, kita ketuk pintu itu terus, diketuklah maka insya Allah akan dibukakan. Di sini ada Pak Pandana-Baban biasa ngomong seperti itu. Kalau nggak ada yang ketuk pintu, nggak ada yang bukain nanti. Jadi kami ketuk terus pintu hati daripada Komisi 10 DPR ini. Saya harus katakan posisi sekolah swasta Pak, harus katakan sudah jatuh ditimpa tangga, digigit anjing lagi Pak. Jadi sudah jatuh ditimpa tangga, kena gigit anjing. Anjing gila lagi Pak. Anjing gila dibawa sakit, macet lagi Pak. Sampai rumah sakit penuh Pak karena COVID semuanya. Begitulah guru di sekolah swasta ini. Udah kena pandemi, gurunya itu ya. Beberapa waktu lalu kami datang, itu guru-guru swasta ditarik. Sekarang malah DP3 Qatar lagi. Jadi itu ilustrasi kami. Nah, oleh karena itu, saya menggarisbawahi beberapa hal, hanya tambah sedikit saja. Yang pertama Pak, program SMK PK, program keunggulan di SMK. Kami sudah surat resmi kepada Dirjen Vokasi, bagaimana sekolah swasta nanti jadi unggulan. Judulnya sekolah SMK PK Pak. Karena yang unggul 3K ditarik ke negeri. Jadi saya yang dikatakan orang tua saya tak Pak Kiai. Jadi nggak jadi unggul nanti Pak. Jadi itu alasan, nah swasta jelek lagi. Nah gitu Pak. Jadi saya pikir itu. Jadi oleh karena itu saya harus katakan, kenapa sih Pak? Jujur aja lah. Kalau dikatakan di guru penggerak, nggak apa-apa. Jadi di swasta itu yang guru-guru P3K itu aja yang gerakkan. Kan selesai Pak. Apa susahnya gitu Pak ya? Gitu. Nah, masalahnya gelem ora gitu ya. Nah, Pak Pimpinan, saya mungkin sedikit cerita ini Pak Panda dulu waktu itu di Jakarta yang saya bantukan. Dulu pernah masalah guru bantu di Jakarta, kami kebetulan juga di Jakarta, itu ditempatkan sekolah swasta. Ribet, harus jadi guru negeri. Nah, itu juga nggak selesai, kami juga sampai kemana-mana mencari tahu, nggak bisa juga ternyata di tidak bisa. Undang-undang ASN mengatakan tidak bisa. Guru bantu Pak, yang di Jakarta terakhir itu. Jadi semuanya, ini teman-teman dari Muhammadiyah, dari teman siswa, Katolik, Kristen, PGRI, jadi kepala sekolah, bila perlu nggak apa-apa, yang penting masuk pegawai negeri, dari kepala sekolah SMK, masuk jadi ganjar guru SD nggak masalah, yang penting ASN. Begitu Pak posisi kemarin. Nah, oleh karena itu, saya harus katakan, waktu kita diskusi dengan BKN Pak, saya ingat sekali dikatakan, saya berdiskusi nggak secanggih Pak saya perlu lah ya anggota DPR ya, kita hanya ngomong saja. Kita nanya, kenapa ya kalau dosen-dosen bisa ya, dosen DPK itu kan negeri semuanya, kok bisa ya di swasta gitu. Itu aja pertanyaan kami, kok bisa gitu ya. Jawabannya, ternyata mereka ada kopertisnya Pak pada saat itu, koordinator perguruan tinggi swasta. Itulah lembaganya yang akan mengelola seluruh dosen-dosen negeri itu yang diperbantukan swasta, yang sekarang berubah jadi LLDT. Saya tanya, kalau gitu bisa nggak kopertis untuk pendidikan menengah? Saya bilang, ya monggo aja diusulkan gitu. Yang paling sekarang nggak ada, makanya nggak bisa gitu. Jadi kan, jadi agak lucu-lucu begitu Pak. Jadi mungkin Pak Pimpinan, kenapa dosen boleh? Clear ya sampai hari ini? Masih banyak. Oke. Oleh karena itu kami juga berdiskusi dengan seluruh BMPS provinsi, kabupaten, kota. 6 Januari kemarin kami diskusi khusus dengan pimpinan tertinggi yang mengelola guru ini, Dirjen GTK. Kami sampaikan apa adanya. Dan ternyata beliau mengatakan, bukannya kami tak mau Pak. Teman-teman sekolah swasta bukan kami tak mau, kami mau. Tetapi apa boleh buat? Kambing bulat-bulat. Dimakan jadi obat, tak dimakan jadi ajimat. Apa itu? Undang-undang ASN itu Pak. Jadi mereka katakan melaksanakan itu. Oleh karena itu kami datang ke sini kepada Komisi 10 yang terhormat, apakah benar seperti itu? Kalau itu sepertinya kami pernah juga, ini teman-teman nyampaikan saya ini, saya di WA terusin sekarang, itu pernah Pak Saur ada peraturan Menpan tahun 2018 tentang penugasan PNS di swasta. Kemudian pernah ada surat edaran nomor 10 tahun 2019 tentang guru PNS yang ditugaskan kepada swasta dari Kemendikbud. Terakhir masih ada peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 1 tahun 2020 itu yang mengatakan, saya baca pasal 42-nya, PNS dengan jabatan guru, dosen dan tenaga kesehatan melaksanakan tugas pada sekolah perguruan tinggi atau unit pelayanan kesehatan dapat menjalankan tugasnya melalui penugasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya khawatir Pak, kata-kata yang di belakang yang dikunci, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jangan-jangan berada di atas lagi gitu Pak ya. Kayak kita di OSIS pasal 1 senior tak pernah salah.
Pasal 2, pasal 3, kembali pasal 1. Nah, jangan-jangan itu Pak. Jadi oleh karena itu, saya ingin katakan, mohon izin Pak Pimpinan, saya garis bawahi tadi yang disampaikan teman-teman semuanya. Dua, secara umum Pak. Secara umum Pak Pimpinan, ke depan, tadi Pak Doni udah kemana-mana, saya setuju, ada komunikasi yang terganggu. Pak Pimpinan, sekolah swasta, sekolah itu ada dua bapaknya, penyelenggaranya dua. Yang satu pemerintah daerah kabupaten kota di tingkat pendidikan dasar, yang satu pemerintah provinsi untuk tingkat menengahnya, sedangkan yang untuk perguruan tinggi sampai di pusat. Satu lagi jangan lupa adalah yayasan kami ini yang sekarang kita BMPS. Nah, di sini Pemda, pemerintah sesama penyelenggara itu orang tahu ketemu bermusyawarah. Ngaten Pak. Jadi pemerintah itu semuanya langsung kepada penyelenggara yang Pemdanya saja. Saya nggak tahu kalau teman-teman merasa sering diundang membuat kebijakan, kayaknya orang tahu diundang Pak. Bukankah Pak Saiful mengatakan kalau kita tak diundang haram hukumnya datang. Nah, jadi kita nggak enak. Oleh karena itu, jadi sesama biskota kan dilarang saling mendahuluin. Jadi persoalannya di situ Pak. Di situ persoalan umumnya. Jadi mereka langsung ke sekolah, langsung ke guru. Orang kulonuwun Pak, nggak ada kulonuwunnya. Kalau kata Pak Panda nggak ada horas-horasnya Pak Panda, langsung saja keluar aja. Kita langsung kaget-kaget, hah segini, karena tidak ada kewajiban itu. Kalau kenapa sih kita ngomong sama kita baik-baik, oke mari kita jalan keluarnya, kan nggak masalah Pak. Mungkin ingin cepat, tepat, tetapi kalau caranya yang tidak baik kan menjadi mudaratnya dengan manfaatnya, banyakkan mudaratnya nanti Pak, kan kira-kira begitu. Jadi kalau tidak sama penyelenggara ini, di situ permasalahannya, kata kuncinya di situ. Bapak Ibu, sekolah swasta dengan negeri tentulah banyak persamaan tetapi banyak perbedaannya. Namun demikian Pak, kita berbeda tapi tidak untuk dibeda-bedakan, swasta dengan negeri. Oleh karena itu, sesuai dengan mutu daripada BMPS itu, negeri swasta tidak untuk dibeda-bedakan. Kita tidak berhadap-hadapan, tetapi kita duduk berdampingan, berkolaborasi dengan melaksanakan kegiatan untuk mencerdaskan anak bangsa. Saya senang tadi Pak David mengatakan itu. Jadi mari kita mengedepankan musyawarah kekeluargaan. Pak Pimpinan, bukankah lebih baik kalau kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, duduk bersanding lutut, berdiri bersanding bahu, seiring sejalan, seia sekata, sebati sehaluan. Bapak Ibu, bukankah kita lebih bagus sakit sama mengaduh, luka sama mengeluh, ada sama dimakan, tak ada sama kita tahan, hati gajah sama dilapah, hati tungau sama dicecah, sekain sebaju, selaut senasi. Kenapa sih kita berbeda-beda, swasta dengan negeri ini? Inilah permintaan kami, sama-sama kita dikatakan Pak David tadi, mencerdaskan anak bangsa. Oleh karena itu, sebelum peraturan pemerintah diterapkan, bolehkah kami melalui anggota Komisi 10 yang terhormat menyampaikan pada pemerintah, coba diuji cobakan dulu kepada swasta. Kira-kira gimana dampaknya? Jangan hanya kepada Pemdanya saja. Kami adalah penyelenggaranya, Pak. Kami penyelenggaranya yang jungkir balik mencari uang segala macamnya untuk menyekolahkan anak bangsa ini. Oleh karena itu, Pak Pimpinan, besarlah sanak di titik kusut, besar tak muat di dalam peti, besarlah hajat kami BMPS menjemput, besar niat di dalam hati. Sudah lama niat kami tersandung, baru kali ini kami tersampaikan. Anak ayam turun 11, mati 1 tinggal 10. Sekolah swasta ini bisa bernapas, perlu dukungan Komisi 10. Anak ayam turun 10, mati 1 tinggal 9. Yang terhormat Bapak Ibu anggota Dewan DPR Komisi 10, sekolah swasta kami titipkan. Kalau Tuhan menangkap ikan pancing, jangan Tuhan langkahi. Aspirasi tentang P3K sudah kami sampaikan. Semoga mendapat respon dari Komisi 10 DPR RI. Berkejar-kejaran ombak di laut menuju pantai air bersih. Pertemuan hari ini diharapkan perlu tindak lanjut. Atas atensi Bapak Ibu yang terhormat, kami ucapkan terima kasih. Sebagai penutup, kemana lagi kami mengadu, Pak Pimpinan, kemana lagi kamu? Banyak lagu dangdutnya, kemana, udah kemana-mana nih Pak, udah bosan tak kemana-mana. Kami sekali lagi, kata kuncinya Bapak Pimpinan, sesama penyelenggara, yayasan dengan pemerintah itu selama ini kurang berkolaborasi, sehingga sering terjadi miskomunikasi. Jadi susah kami berpartisipasi, susah berkreasi, susah berinovasi, sehingga sering-sering salah interpretasi.
salah persepsi, apalagi hal-hal yang substansi. Kadang sekolah kami malah kena intervensi demokrasi, tapi kami sering didiskualifikasi dengan alasan reformasi. Itulah sebabnya kami datang ke Komisi RI meminta rekomendasi. Apa itu kebijakannya yang kami minta kepada Bapak Ibu yang Dewan yang terhormat? Kebijakan itu adalah rasionalisasi agar bisa terrealisasi. Kami swasta dengan negeri sama-sama mencerdaskan anak bangsa. Langsung to the point, yang pertama, guru P3K kembalikanlah ke rumah kami. Biarlah itu investasi pemerintah, berapa lah itu Pak? Investasi pemerintah di situ, karena yang kami didik bukan anak-anak negara tetangga Pak. Anak negara yang anak-anak kami yang aduh ya, yang beler-belernya luar biasa itu yang nggak sanggup. Ngaten Pak, nggih Pak. Saya setuju Pak pimpinan. Jadi yang kami didik itu seperti, udahlah pemerintah ngasih guru di situ maplek, ya rapopo Pak. Itu aja permintaan kami sama Bapak. Dan mumpung ketemu di sini, sekali lagi kebijakan-kebijakan sedepan supaya tidak diulangin, kebijakan-kebijakan sebelum di launching oleh pemerintah, saya ulangi lagi, monggolah kami dilibatkan sekolah swasta ini. Contoh, kita udah dedekan lagi nih, sebentar lagi biasanya Januari keluar nanti Permendikbud tentang PPDB. Tadi udah ngomong zonasi dah. Nah, bolehkah kami usul Pak? Sebelum keluar program itu, kami diajak bareng dulu. Jadi PPDB-nya itu misalnya kita di ruangan satu kecamatan atau satu kabupaten, berapa sih inputnya kelas 6 SD? Nanti masuk kelas 1 SMP, sehingga SMP itu kebagi. Jangan-jangan semuanya habis ke negeri, ya swasta ya innalillahi Pak. Udah pasti Pak. Innalillahi Pak. Bolehkah sebelum mereka membuat itu kebijakan bareng-bareng? Apa salahnya? Wong sama-sama yang dilihat itu ada bangsa Pak. Itulah permintaan kami. Jadi sekali lagi yang kami dengar akan ada revisi undang-undang ASN. Kalau misalnya itu bisa dipercepat, misalnya itu, atau menggunakan diskresi hukum tahap apapun lah namanya. Melihat contoh yang dosen masih bisa gitu ya. Apakah itu masih bisa? Saya pikir ya insya Allah itu, saya pikir itu Bapak Ibu yang itu kepiawaian daripada Komisi 10 lah itu untuk seperti itu. Seperti tahulah. Demikian saja Bapak Ibu, rakit sudah, sampan sudah, yang belum bahteranya. Ya, diskusi sudah, rapat sudah, aspirasi sudah, yang belum realisasinya. Yang di lembah datang mendaki, yang di bukit datang menurun. Demikian aspirasi kami. Mohon maaf kalau kami kurang santun. Anak raja makan sirih. Sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.